Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar-dasar budidaya perairan. Kelompok 7 terdiri dari Fenty Zustia, NIM 12, Sulistiana Sari, NIM 22, Muflihatul Munawaroh, NIM 30, dan Irfan Maulana Fikri, NIM 37. Baik, di sini kelompok 7 itu ada 3 submateri yang kita akan pelajari. Yang pertama ada potensi budidaya perairan berdasarkan sumber daya alam, ekonomi, dan sosial. Yang kedua kita akan membahas tentang potensi dan peran budidaya perairan. Dan yang ketiga, kita akan membahas jenis-jenis komoditas dan karakteristik komoditas perairan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik untuk tingkat lokal, regional, maupun internasional. Oke, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang potensi budidaya perairan berdasarkan sumber daya alam, ekonomi, dan sosial. Nah, budidaya perairan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu aquaculture. Aqua ini memiliki arti perairan, kultur memiliki arti budidaya. Nah, jadi budidaya perairan itu sebuah kegiatan atau aktivitas untuk memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan terkontrol. Dalam rangka untuk apa teman-teman? Untuk mendapatkan keuntungan. Nah, menurut Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 yang dimaksud dengan budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan ikan. Nah, ikan di sini adalah semua jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan yang meliputi binatang dan tumbuhan yang hidup dalam air tawar, air asin maupun air payau. Jadi ikan itu tumbuhan atau makhluk hidup yang berada di dalam air, baik air itu tawar, asin maupun payau. Nah, di sini adalah ruang lingkup budidaya perairan. Nah, di sini pertama itu ada pemijahan induk ikan, kemudian penetasan telur, kemudian dilanjutkan pemeliharaan larva, kemudian dilanjutkan pada pemeliharaan benih. Kemudian ada menuju ke pemanenan ikan, kemudian pengangkutan ikan. Nah, ini merupakan gambar dari kegiatan aktivitas budidaya ikan atau perairan. Nah, di sini ada beberapa gambar, teman-teman bisa melihat. Di sini itu ada gambar. Yang pertama ada gambar land based aquaculture, itu terdiri dari kolam tanah, kolam semen, dan kolam air deras. Yang kedua ada water based aquaculture, ini yaitu ada KJA, jaringan tancap, dan keramba apung. Nah, secara umum, usaha budidaya perairan atau aquaculture itu mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama tadi yaitu kegiatan pembenihan ikan. Itu meliputi dari yang pertama pemilihan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva, dan pendederan.
Nah, yang kedua itu ada pembesaran. Nah, pembesaran ini itu terdiri dari efisiensi pakan dan konversi pakan. Untuk yang ketiga ada nutrisi pakan, itu terdiri dari penyusunan formula pakan dan penentuan nilai gizi. Nah, yang keempat itu ada kualitas air. Nah, ini terdiri dari pengukuran parameter fisika, pengukuran dari parameter kimia, pengukuran parameter biologi. Jadi untuk kualitas air ini itu diukur berdasarkan apa? Parameter fisika, kimia, dan biologi. Bukan kimia saja, bukan fisika saja, tapi melingkupi ketiganya. Nah, yang kelima itu ada sistem pengadaan sarana dan prasarana produksi. Meliputi apa teman-teman? Ini meliputi dari prasarana produksi, terus sarana produksi, subsistem proses produksi. Nah, ini pertama kita akan membahas tentang prasarana produksi. Itu terdiri apa? Terdiri dari pemilihan lokasi, pengadaan bahan, dan pembangunan fasilitas produksi. Untuk yang bagian sarana produksi itu terdiri dari pengadaan induk, pengadaan benih, pengadaan pakan, pengadaan pupuk, pengadaan obat-obatan, pengadaan peralatan akuakultur, dan tenaga kerja. Untuk yang bagian sistem proses produksi itu terdiri dari kegiatan persiapan wadah dan media budidaya, dan juga ada penebaran, pemberian pakan, pengelolaan lingkungan, pemantauan kesehatan ikan, pemantauan pertumbuhan ikan, dan pemanenan. Oke, yang selanjutnya ada subsistem penanganan pasca panen dan pemesanan, terdiri dari peningkatan mutu produk, distribusi produk, dan pelayanan atau servis terhadap konsumen. Nah, ada juga subsistem pendukung, itu terdiri dari aspek hukum, undang-undang, dan kebijakan. Dan aspek apa teman-teman? Aspek keuangan. Aspek keuangan ini itu terdiri dari pembiayaan atau kredit dan pembayaran. Nah, itu juga ada aspek kelembagaan, terdapat pada organisasi, perusahaan, asosiasi, koperasi, perbankan, lembaga birokrasi, lembaga riset, dan pengembangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup budidaya perairan. Aquakultur dapat dibedakan berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan pada 4 ruang. Yang pertama ada ruang lingkup budidaya berdasarkan kegiatan budidaya. Yang kedua ada ruang lingkup budidaya perairan berdasarkan sumber air di permukaan bumi. Yang ketiga itu ada ruang lingkup budidaya perairan berdasarkan apa? Berdasarkan pada zona darat dan laut. Dan yang terakhir itu ruang lingkup budidaya perairan berdasarkan posisi wadah budidaya perairan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa? Membahas bentuk perairan tawar tersebut itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yaitu pertama aliran, itu terdiri dari sungai dan saluran irigasi. Yang kedua ada genangan, itu terdiri dari danau, waduk, dan situ. Untuk yang ketiga itu curahan, itu berupa air mata air, air sumur atau air tanah, dan juga air hujan. Nah, perbedaan sumber air tawar itu bisa dibedakan. Contohnya di sini ada sungai, saluran irigasi, waduk, danau, mata air, air sumur, dan air hujan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan budidaya perairan atau aquacultur. Di sini adalah kegiatan untuk apa teman-teman? Untuk memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan atau profit, sehingga
disebut juga aquabisnis. Jadi tujuan dari budidaya perairan ini itu disebut juga aquabisnis. Itu tujuannya untuk mengapa? Untuk memproduksi sebuah biota atau hewan itu bisa mendapatkan keuntungan. Seperti itu teman-teman. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Sari, NIM 27. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yakni Mbak Fenty mengenai dasar-dasar pembudidayaan hewan pada hewan perairannya. Nah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian kegiatan budidaya perairan. Nah, kegiatan itu kan sama saja mengenai potensi ya, yang mana potensi ini bisa diartikan daya, energi, kapasitas, kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan. Nah, secara umum mengenai pengertian kegiatan budidaya perairan yaitu usaha untuk mengembangkan usaha budidaya perairan yang memiliki jiwa kesanggupan supaya kegiatan budidaya perairan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya ada macam-macam sumber daya alam. Nah, di sini macam-macam sumber daya alam ada 3. Yang pertama ada sumber daya alam kontinu, yang kedua ada sumber daya alam yang dapat habis, yang ketiga ada sumber daya alam yang dapat pulih. Nah, langsung saja. Yang pertama mengenai sumber daya alam kontinu. Nah, sumber daya alam kontinu ini sama saja sumber daya alam yang bisa diperbarui ya, yang bisa diperbarui. Contohnya itu ada matahari, air, udara, dan juga angin dan lain-lain. Yang kedua ada sumber daya alam yang dapat habis. Nah, di sini sama saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Contohnya ada minyak, ada besi, timah, emas, dan juga yang berkaitan dengan pertambangan. Yang ketiga ada sumber daya alam yang dapat pulih. Nah, kalau menurut saya sumber daya alam yang dapat pulih itu sumber daya alam yang bisa tumbuh ketika ada kaitannya dengan alam. Kan misalnya itu hutan, padang rumput, dan juga ikan. Nah, kenapa kok hutan bisa masuk ke sumber daya alam yang dapat pulih? Karena ketika misal padang rumput saja ya, ketika padang rumput itu kan sudah dihabis ya, sudah dipotongi semua, kan tinggal pendek-pendek. Nah, itu ketika ada kaitannya mengenai faktor alam yakni hujan, ketika hujan itu turun ke bumi dan menyirami seluruh padang rumput, itu kan nanti rumputnya bisa tinggi lagi menjadi ilalang kembali. Nah, itu yang disebut dengan sumber daya alam yang dapat pulih kembali. Yang ketiga ada potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada Indonesia merupakan jenis negara maritim atau arsipelago. Nah, dari kata maritim kan kaitannya dengan perairan ya, negara air. Indonesia itu dikenal sebagai negara perairan, soalnya kan dari Sabang sampai Merauke itu kan lautannya itu sungguh luas. Tidak hanya itu, daratannya juga luas, tapi kali ini kita membahas mengenai perairan di Indonesia. Nah, sebanyak kurang lebih 13.000 pulau di Indonesia dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 ini, dengan luas laut juga kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi. Ini ada banyak ikan yang tinggal di sana, spesies
berbagai jenis ikan itu tinggal di sana. Nah, makanya ada potensi sumber daya alam Indonesia karena terbentangnya laut dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Itu panjang sekali ya, kurang lebih 13.000 pulau di Indonesia, dan juga panjang garis pantainya itu, garis pantai itu garis antara pantai ya, antara daratan sama ke air itu namanya garis pantai, yang kurang lebih 81.000 ya. Sungguh luas sekali Indonesia. Luas lautnya juga 5,8 juta kilometer persegi. Yang kedua, ada analisa potensi perikanan yang ditangkap di perairan air laut. Nah, di sini juga banyak nelayan yang sudah bukan menganalisa ya, emang kenyataan nelayan itu sudah menangkap berbagai ikan di perairan Indonesia. Makanya dimasukkan sebagai berapa banyak sih potensi nelayan setelah para nelayan itu menangkap ikan. Nah, ternyata ada sekitar 6,41 juta ton per tahun ikan yang ditangkap oleh para nelayan itu. Antara lain ada ikan pelagis besar, itu sebanyak 1,165 juta ton. Yang kedua ada ikan pelagis yang kecil, tadi kan yang besar, sekarang yang kecil itu sebanyak 3,6 juta ton. Terus ada ikan demersal juga, itu sebanyak 1,36 juta ton. Terus ada ikan karang, itu ada 145.000 ton, dan masih banyak lagi ikan-ikan yang sudah ditangkap oleh para nelayan. Nah, setelah para nelayan itu menangkap ikan, itu ada penganalisisan berapa banyak sih potensi perikanan yang ditangkap itu di perairan laut Indonesia gitu. Yang ketiga ada potensi budaya laut atau yang dinamakan dengan marikultur. Nah, di sini perairan laut yang berpotensial budidaya ikan kakap, ikan kerapu, dan juga ikan berunang ya. Baru dengar saya ada ikan berunang. Nah, itu sekitar 1.052.720 hektar. Dan juga ada budidaya moluska. Nah, budidaya moluska ini budidaya antara kerang dan juga ikan teripang ya. Itu sebanyak 720.500 hektar. Selanjutnya ada potensi dan karakteristik setiap daerah. Nah, setiap daerah atau wilayah di Indonesia ya. Yang pertama ada pengembangan industri perikanan tuna. Jadi di Indonesia itu kan setiap wilayahnya itu ada pengembangan perikanan tuna, ada tambak, ada industri rumput laut. Tapi kebanyakan di wilayah saya, bukan wilayah sih, kayak di kota-kota tetangga itu banyak pengembangan industri tambak ya, tapi bukan tambak udang, tambak ikan mujair ada, ikan bandeng juga ada. Itu kalau di dekat di tetangga kota saya, di daerah Pati banyak itu, di daerah Pati, di daerah Rembang, daerah Lasem juga, itu kan kota tetangga saya, tetangga kota saya. Ya, langsung saja ya. Yang pertama ada pengembangan industri perikanan tuna. Nah, itu melibatkan inisiasi dan juga pengembangan yang awal budidaya tuna untuk menghasilkan tuna yang segar. Nah, kalau menurut sepengetahuan saya, pengembangan industri perikanan ini itu metode awal untuk pengembangan budidaya tuna supaya menghasilkan tuna yang segar gitu. Yang kedua ada pengembangan industri tambak udang. Nah, di sini
tambak udang ya. Tambak udang itu guna untuk membangun broodstocks, balai benih, revitalisasi herdery, dan juga pabrik pakan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada pengembangan pabrik industri rumput laut. Nah, mungkin kebanyakan untuk industri rumput laut itu daerah pesisir pantai kali ya. Paling banyak di situ mungkin. Nah, ini untuk pabrik industri rumput laut ini guna untuk pengolahan ya, yang awalnya bahan kering menjadi semi refined products di pusat-pusat industri. Jadi kalau industri rumput lautnya itu sudah jadi, bisa didistribusikan ke pusat-pusat industri yang ternama. Selanjutnya ada pemanfaatan rumput laut. Nah, di sini sebenarnya pemanfaatan rumput laut itu ada banyak, tapi di sini saya cantumkan hanya 8 karena tidak muat. Langsung saja, yang pertama ada sebagai makanan dan susu. Nah, di sini meliputi ice cream, yogurt, whipped cream, coklat, susu, puding instan, dan juga agar-agar ya bisa ya. Nah, itu ya, agar-agar juga bisa. Yang kedua sebagai minuman. Di sini ada minuman ringan, jus buah, dan juga bir. Selain itu juga di daerah saya biasanya rumput laut ini dicampur sebagai itu ya, es campur ya. Nah, biasanya kan memahannya itu bahan-bahannya itu kan ada rumput lautnya juga yang dikasih warna, kadang berwarna merah, kadang berwarna hijau, kadang juga berwarna kuning. Yang ketiga ada sebagai roti ya, yang keempat ada permen rumput laut, yang kelima sebagai daging ikan dalam kaleng, mungkin semacam sarden kali ya, cuma ini mungkin dikombinasikan di ikannya sehingga daging ikan itu berasa kayak ada rumput lautnya sedikit mungkin. Yang keenam ada saus, salad dressing, dan juga kecap. Yang ketujuh ada makanan diet. Nah, di sini bisa ya dijadikan jelly, jam itu apa ya, semacam dibuat jamur ya. Terus sirup rumput laut juga ada, terus juga puding rasa rumput laut. Yang kedelapan ada makanan bayi. Nah, aku mau tambahin satu lagi sebagai produk kosmetik, karena kan di daerah mungkin banyak di story WhatsApp teman saya, di story WhatsApp di HP saya itu teman-teman saya memposting sekarang kan kecantikan wajah itu kan diprioritaskan ya, sehingga tahu masker spirulina itu juga terbuat dari rumput laut ya, khususnya itu di cangkang rumput lautnya gitu. Itu bagus juga untuk kulit, untuk kosmetik juga. Nah, selanjutnya ada permasalahan sumber daya alam. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada permasalahan industri primer budidaya perairan. Yang kedua ada permasalahan industri sekunder budidaya perairan. Yang ketiga ada kelembagaan. Yang keempat ada sosial ekonomi dan budaya. Dan yang kelima ada pemasaran. Nah, kita masuk ke yang pertama tadi. Nah, permasalahan industri primer budidaya perairan ini juga dibagi menjadi 8. Yang pertama ada lokasi budidaya, yang kedua ada bibit atau benih, yang ketiga ada hama dan juga penyakit, yang keempat ada teknis budidaya, yang kelima ada tata ruang dan aspek hukum, yang keenam ada permodalan, yang ketujuh ada pasca panen komoditas budidaya perairan, yang ke-8 ada jalur informasi. Mohon maaf itu tipe kurang I ya teman-teman. Nah,
Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, yakni Mbak Muna dan juga Mas Irfan. Mohon maaf jika penyampaian materinya masih kurang atau masih belum paham. Nanti bisa ditanyakan di Google Classroom ya. Cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di para pendengar dan juga para pembaca, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Maulana Fikri dari Datis Belgia NIM 37. Saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan penjelasan dari lanjutan dari Mbak Muna. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan berdasarkan harga. Untuk pengelompokan berdasarkan harga itu maksudnya itu pengelompokan jenis ikan itu berdasarkan harga. Nah, ini spesies predator atau ikan karnivora itu umumnya lebih mahal. Sebab apa? Sebab pencarian dari ikan tersebut itu relatif sulit. Nah, ini utamanya terdapat di lautan. Ya. Kemudian tipe produk ikan hidup itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan ikan segar. Nah, ini benar sekali. Sebab kenapa? Kalau ikan hidup dijual relatif mahal itu ikan itu bisa dibudidayakan kembali ya, dibandingkan dengan ikan yang sudah mati, ikan segar. Nah, itu yang dijual di pasaran itu relatif lebih murah. Yaitu sebab apa? Yang ikan hidup itu bisa dibudidayakan kembali ya. Kemudian komoditas yang lambat tumbuh umumnya itu memiliki harga yang lebih tinggi. Nah, ini tipe-tipe ikan yang relatif sulit ditemukan ya, seperti ya itu tadi spesies predator itu di lautan itu relatif pencariannya lebih sulit dan kemudian harga jualnya itu lebih tinggi. Contohnya itu ya seperti ikan hiu itu komoditasnya itu lambat tumbuh, tetapi harga jualnya itu relatif lebih tinggi. Dan kemudian pengelompokan berdasarkan tingkat pengembangan komersial. Arti komersial sendiri itu daya jual yang relatif tinggi. Kemudian terdapat 4 tingkat pengembangan komersial budidaya perairan. Yang pertama ada industri komersial, industri yang baru tumbuh, skala pilot, dan sebagian besar teknologi yang belum tersedia. Untuk mengenai industri komersial sendiri itu adalah sebuah pengelola ikan ya, untuk daya jual ya. Kemudian industri yang baru tumbuh itu ada sebuah perusahaan atau tempat pengelolaan ikan yang baru tumbuh, yang baru dibuka untuk sebuah industri. Kemudian untuk skala pilot sendiri itu merupakan skala untuk mendapatkan operasi optimal dan kontrol yang tepat sebelum menuju ke produksi secara komersial atau industrialisasi. Kemudian sebagian besar teknologi yang belum tersedia. Nah, itu pengelompokan berdasarkan dengan pengembangan komersial. Kemudian jenis-jenis biota air yang dapat menjadi komoditas ekonomi budidaya perairan. Nah, ini ragam komoditas di Indonesia itu bermacam-macam ya. Budidaya perairan di Indonesia itu berupa yang pertama, kebanyakan di Indonesia itu memproduksi ikan tawar ya. Dan rata-rata di Indonesia sekitar 44,01% yang memproduksi ikan air tawar. Kebanyakan jenis ikan air tawar. Kemudian produksi siput-siputan atau kerang itu sekitar 23,19%. Kemudian produksi tanaman air
itu sekitar 21,37%, ikan diadromus sekitar 4,84%, kemudian udang-udangan 3,97%, ikan laut itu malah rendah ya, 1,98%, serta golongan hewan air lainnya sekitar 0,28%. Kemudian ketiga, jenis-jenis biota air yang telah termodifikasi. Jadi maksudnya itu biota air yang jenis-jenisnya beragam ya, bukan satu saja, dan relatif ikannya itu bervariasi. Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, jenis budidaya perairan yang dapat terdomestikasi dan memiliki nilai ekonomis tinggi terdiri dari kelas ya, 1 itu fish catch, ikan bersirip. Nah, bisa dilihat contohnya. Ada ikan tombro, ada ikan gurami, lele, ikan kakap, ada ikan bandeng, ada ikan cupang ya, ikan hias. Kemudian yang kedua, krustacea, jenis udang, rajungan, kepiting dan sebagainya. Nah ini satu golongan ya. Kemudian moluska, jenis kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebagainya. Kemudian 4, Echinodermata atau teripang atau bulu berbit dan sebangsanya. Yang kelima, amfibi, kodok dan sebangsanya. Kemudian 4, karakteristik komoditas ekonomis perairan. Yang pertama itu morfologi biota air. Bisa dilihat yang pertama itu morfologi udang atau krustacea. Bisa dilihat morfologi udangnya ini. Sebenarnya morfologi ini sudah dijelaskan pada mata kuliah taksonomi hewan. Taksonomi hewan, setelah morfologi laut itu taksonomi tumbuhan. Pernah dijelaskan ya kemarin. Kemudian morfologi rumput laut algae ini jadi lihat ada talus, ada sulfat, dan sebagainya. Kemudian anatomi biota air. Pertama, anatomi ikan. Nah, ini bisa dilihat anatominya ikan seperti apa. Dan kemudian anatomi kerang atau moluska. Bisa dilihat di gambar. Oh, selesai. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Dan apabila ada pertanyaan atau yang belum paham bisa ditanyakan. Jadi saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufriyatul Munawwaroh akan melanjutkan tentang jenis-jenis komoditas dan karakteristik komoditas perairan yang memiliki nilai ekonomis tinggi baik untuk tingkat lokal, regional maupun internasional. Nah, yang pertama yaitu pengelompokan komoditas ekonomis tinggi. Nah, pengelompokan ini bertujuan agar untuk mempermudah dalam memilah dan mengelola spesies secara berkelanjutan. Pengelompokan ini didasarkan pada yang pertama yaitu tujuan budidaya perairan untuk konsumsi dan ikan hias. Selain itu, untuk tujuan aquaculture seperti konservasi atau perbaikan stok alam dan pencegahan kepunahan. Kemudian rekreasi, kemudian untuk produksi ikan umpan, daur ulang bahan organik, dan bahan baku industri. Nah, dalam hal ini, hewan air dikelompokkan menjadi dua kelompok.
yang berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata air yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya pada filum Porifera atau hewan berpori, filum Coelenterata, filum Platyhelminthes atau cacing pipih, filum Nemahelminthes, filum Annelida, filum Mollusca, hewan lunak, filum Arthropoda, hewannya berwas-was, filum Echinodermata, dan filum Chordata. Nah, yang vertebrata air ini hewan yang memiliki tulang belakang. Dikelompokkan terdiri dari 3 kelas, yaitu Chondrichthyes, misalnya pada hewan hiu, ikan pari. Kemudian Osteichthyes, misalnya pada ikan salmon dan ikan belut. Kemudian amfibia, yaitu larva yang hidup di air maupun di darat. Nah, yang ketiga, pengelompokan berdasarkan jenis makanan. Umumnya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, yang herbivora ini spesies aquaculture dengan makanan utamanya itu berupa tanaman atau nabati. Contohnya, ikan gurami memakan daun atau makrofita. Koan memakan rumput atau makrofita. Ikan mola pemakan fitoplankton. Bandeng pemakan klekap, serta sepat pemakan fitoplankton. Nah, yang kedua yaitu karnivora, spesies aquaculture dengan pemakan daging atau hewani, sehingga spesies ini disebut dengan sebagai ikan predator. Contohnya yaitu kerapu, kakap putih, betutu, belut, udang, dan lobster. Nah, pakannya itu berupa ikan segar dan ikan liar yang berukuran lebih kecil. Ikan predator ini sulit memakan palat. Nah, yang ketiga itu omnivora. Spesies aquaculture yang bisa segala macam memakan jenis makanan. Nah, sebagian besar ini dari kelompok nabati. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengelompokan berdasarkan penyebaran geografis. Yaitu yang pertama berdasarkan topografi. Spesies budaya perairan terdiri dari ikan-ikan dataran tinggi sampai sedang, kemudian ikan-ikan dataran rendah. Yang kedua berdasarkan garis lintang. Spesies budidaya perairan terdiri dari ikan tropis, subtropis, daerah dingin, dan daerah hangat. Yang kelima, pengelompokan berdasarkan habitat atau media hidup. Yang pertama yaitu berdasarkan habitat spesies budidaya perairan. Terdiri dari ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut. Yang kedua, berdasarkan kemampuan adaptasinya terhadap salinitas. Terdiri dari stenohalin dan eurihalin. Yang ketiga, berdasarkan tempat hidupnya pada kolam air, terdiri dari ikan pelagis dan ikan bentos. Yang keempat, berdasarkan kategori makanannya, terdiri dari ikan karnivora, herbivora, omnivora. Kemudian berdasarkan cara makannya, yang terdiri dari ikan pemangsa atau predator, yang kita kenal dengan karnivora, dan ikan penyaring makanan atau filter feeder.
kemudian ikan pencapik makanan atau grazer, kemudian ikan parasit. Nah, yang keenam yaitu pengelompokan berdasarkan orientasi pasar produk. Terdapat sedikitnya 3 orientasi pasar produk aquaculture, yaitu pada domestik atau lokal, ekspor, dan antar pulau. Nah, pasar domestik ini berlokasi di wilayah tempat produk aquaculture tersebut dihasilkan. Ekspor ini sampai ke luar negeri, berbagai negara. Antar pulau itu seperti pada penghasil ikan di Pulau Jawa memasarkan ke Pulau Sumatera dan sebagainya. Kemudian pengelompokan berdasarkan tipe produk. Nah, produk aquaculture ini untuk konsumsi biasanya dijual dalam kondisi hidup atau segar maupun olahan. Terdiri dari produk hidup. Yang pertama, produk hidup, harga ikan hidup lebih tinggi dibandingkan ikan segar. Nah, contohnya, komoditas aquaculture yang umumnya dijual hidup adalah ikan emas, ikan lele, ikan kerapu, dan gurame. Ketika dijual atau diangkut, komoditas tersebut harus disertai dengan media atau habitatnya, sehingga memerlukan tempat yang luas dan berisiko. Yang kedua, produk segar. Nah, ikan yang dijual dalam kondisi segar, tingkat kesegarannya dipertahankan dengan menurunkan suhu produk hingga -20 derajat Celcius menggunakan es, cool box, atau refrigerator. Nah, tujuannya ini dalam penurunan suhu, perombakan ikan oleh bakteri dapat dikurangi sehingga proses pembusukan dapat dihambat. Contohnya, komoditas aquaculture yang biasanya dijual dalam keadaan segar, yaitu udang windu, udang faname, udang biru, bandeng, tawes, tergantung pada selera konsumen. Nah, komoditas dijual dengan 2 kondisi, hidup atau segar, seperti nila, mujair, dan ikan patin. Kemudian, yang ketiga, produk olahan beberapa komoditas aquaculture diolah terlebih dahulu sebelum dijual. Ada beberapa level pengolahan, mulai yang sederhana hingga rumit. Contohnya, pengeringan, pengasinan, filleting, deboning, yang dilanjutkan dengan pembekuan hingga pengalengan. Contohnya yaitu rumput laut. Komoditas aquaculture yang dijual dalam bentuk olahan sederhana. Rumput laut dijual dalam kondisi kering dengan kadar air 20-30%. Kemudian nila dan patin merupakan komoditas aquaculture yang dipasarkan setelah melalui proses filleting dan deboning yang dilanjutkan dengan pembekuan. Nah, pengolahan pasca panen komoditas aquaculture ini bisa meningkatkan harga produk, bahkan melebihi harga produk hidup, sehingga ya lebih mahal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfan.